Teh sudah stop sharing ya Teh? Ya udah. Masih tampil nggak di situ? Bentar. Sudah ya? Tapi masih ada Teh. Udah di stop ini. Baik, dibuka dulu aja Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Masih bersama To You di acara diseminasi TOT Guru Inovatif Microsoft Office 365. Baik, Bapak Ibu Guru Inovator hebat, kita akan simak paparan selanjutnya dari Pak Yudianto, yaitu tentang Microsoft Suite. Silakan Pak Yudianto untuk bisa memaparkan materi tentang Microsoft Suite itu bagaimana. Silakan Pak Yudi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu yang hebat. Sesaat lagi saya akan mencoba menjelaskan Microsoft Suite itu seperti apa. Hanya memang kendalanya seperti kemarin di sini tampilannya masih yang ada. Tapi tidak apa-apa, nanti kami share filenya di materi kelas. Nah, Bapak Ibu, apa itu Suite? Suite adalah aplikasi baru dari Microsoft Office yang memudahkan kita membuat dan berbagi laporan, kisah pribadi, dan presentasi yang interaktif, serta banyak hal lainnya. Nah, sebetulnya Suite itu pengembangan dari PowerPoint, tetapi lebih ada tambahannya lagi plus-nya. Nah, kemudian mulai dengan menambahkan teks dan gambar, mencari dan mengimpor konten yang relevan dari sumber lain, lalu biarkan Suite menyelesaikannya. Nah, dengan Suite, Bapak Ibu tidak lagi dibatasi untuk memilih template siap pakai yang menjadi tampilan presentasi tampak seperti milik orang lain. Juga tidak harus memiliki kemampuan desain khusus untuk mengubah dan menampilkan informasi dalam cara yang modern, interaktif, dan menarik. Kemudian, Bapak Ibu, dengan Suite, sebetulnya kita tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk membuat formatnya. Mesin desain bawaan akan membantu menyempurnakan kreasi Bapak Ibu. Jika desain awal tidak sesuai dengan selera atau suasana hati, Bapak Ibu dapat dengan mudah menerapkan desain lain atau sepenuhnya mengubah tata letak sesuai keinginan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membuat desain di sebuah Microsoft Suite, itu ada desain template-nya yang sudah tersedia atau ada yang blank-nya yang akan kita kreasikan bergantung kreasi kita masing-masing. Kemudian sangat mudah untuk berbagi Suite yang sudah selesai. Keluarga, teman sekelas, dan rekan kerja kreasi kita, Bapak Ibu, di web tanpa perlu mendaftar, masuk, atau mengunduh apapun. Bapak Ibu juga dapat mengubah pengaturan privasi untuk semua Suite jika ingin lebih mengontrol hal yang dibagikan. Nah, apa saja yang bisa dibuat dengan Suite, Bapak Ibu?
Nah, sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa itu kita bisa membuat kemudian bisa presentasi, membuat buletin atau majalah, kisah pribadi, album foto, maupun laporan perjalanan visual, Bapak Ibu. Sehingga kreativitas kita tanpa batas dengan Sway. Kemudian, bagaimana cara masuk mulai membuatnya? Untuk mulai menggunakan Sway, Bapak Ibu bisa kunjungi sway.office.com di browser apapun, lalu klik masuk di bilah, lalu tombol masuk di toolbar. Nah, Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah mengunduh Microsoft Teams, itu di aplikasi sudah ada Sway. Jadi di Microsoft Teams itu sudah lengkap, tinggal Bapak Ibu cari yang Sway, kemudian barulah Bapak Ibu berkreasi. Kemudian, nah, pada halaman Sway saya, iSway, yang terbuka setelah masuk, klik atau ketuk tuh. Nah, ada buat baru untuk memulai Sway pertama kita, Bapak Ibu. Jadi itu yang new, yang blanknya saja. Nah, kemudian setelah itu kita bisa lihat alur cerita dari Sway itu seperti apa. Mau apa saja yang kita masukkan. Alur cerita adalah tempat untuk mengetik, menyisipkan, mengedit, dan konten kisah Bapak Ibu. Konten disusun secara berurut dengan menambahkan kartu yang masing-masing memiliki tipe konten yang diinginkan. Bisa berupa teks, gambar, video, bahkan dokumen Office. Urutan kartu dapat disusun ulang kapan saja sesuai kebutuhan. Nah, jadi kita membuat desainnya dulu, alur ceritanya mau seperti apa, baru kita tambahkan, sisipkan, edit apa yang kita butuhkan. Apakah tadi gambar, kemudian video, kemudian uraian isian atau uraian panjang, dan seterusnya. Nah, klik teks, beri judul Sway yang ditampilkan di kartu pertama pada alur cerita, lalu ketikkan deskripsi singkat yang bermakna mengenai Sway Bapak Ibu. Saat di Sway dibagikan nanti, judul inilah yang akan menjadi halaman pertama yang akan dilihat oleh orang lain. Jadi judul dalam Sway itu penting ya Bapak Ibu. Lalu tambahkan gambar dan teks ke Sway Bapak Ibu. Kalau di sini misalnya perjalanan ke gunung. Jadi ada gambar gunungnya, kemudian ada deskripsi gunungnya, ada uraiannya. Nah, tampilannya akan komprehensif, lebih bagus gitu Bapak Ibu. Nah, untuk menambahkan konten ke Sway seperti teks, gambar, atau video, klik atau ketuk ikon plus di bagian bawah kartu yang ada. Bapak Ibu juga dapat menyeret dan menjatuhkan teks dan gambar langsung ke alur cerita, di drag atau diseret. Jangan ragu untuk bereksperimen Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat mengubah urutan konten kapan saja dan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Lalu selanjutnya tambahkan konten ke Sway Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dapat mencari dan menambahkan konten tambahan ke Sway dengan mudah. Seperti gambar yang disimpan di komputer atau perangkat seluler. Sway juga dapat mencari konten yang paling relevan di web, seperti video, lalu menambahkannya ke Sway kita. Pada bilah menu, kita sisipkan. Pilih sumber konten yang diinginkan dari menu, lalu masukkan kata kunci atau frasa pencarian apapun ke dalam kotak cari sumber. Nah, resource-nya dari mana? Itu sumber yang akan kita tambahkan kontennya. Lalu, selanjutnya adalah lihat pratinjau Sway Bapak Ibu. Nah, sebelum selesai, kita harus lihat dulu pratinjaunya. Apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum, Bapak Ibu. Pratinjau ini bagaimana melihat keseluruhan.
Boleh jadi ada yang masih kurang, ada yang belum sesuai gambar dengan teks atau deskripsinya, maka kita bisa mengeditnya sebelum kita menjadikan itu. Kemudian mengubah gaya sway kita. Nah, dalam mengubah gaya sway kita, itu kita edit apa yang sudah kita buat, apakah itu gambar, apakah itu kita teks, dan lain-lain. Lalu akan muncul tayangan seperti ini. Kita klik dulu Sway, karena kita akan membuat Sway. Aplikasi Sway-nya kita klik. Oke. Kita tunggu. Di Sway ini sangat sangat beragam sekali, bervariasi. Nah, Halo. kita akan klik aja di sini Sway kosong baru. Jadi satu dong. Kok ada suara lain, Pak Yudi? Teh, halo Teh. Kita mencantumkan apa namanya? Sebentar, Bu. Gambar, foto, video, dan lain-lain. Jadi lebih lengkap lah Bapak Ibu. Bapak Ibu masih bisa menyimak saya? Kita akan Bisa Pak, tapi terganggu juga tuh. Tumpah ini. Bapak Ibu. Kita misalnya akan Maaf ya, ini ada yang buka link YouTube saya ya. Saya sebar link YouTube di grup. Maaf, bentar. Jadi bocor suaranya Teh, punten Teh. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak ada yang bocor lagi suara yang lain. Nah, jadi tadi sudah sampai ke lihat pratinjau. Lihat pratinjau, sekarang kita ke mengubah gaya sway kita. Nah, mengubah gaya sway kita itu berarti kita akan mengedit Bapak Ibu. Setelah kita lihat pratinjau, dikira kurang, ada yang kurang sesuai dan lain-lain, maka kita bisa mengubah gaya-gaya tadi. Di sana ada kartu, bisa kita sisipkan gambar, bisa kita sisipkan video, kemudian teks bahkan untuk menjelaskan deskripsi singkat dan lain-lain. Nah, itu mengubah gaya sway kita Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, menunya adalah baru membagikan sway kita. Bisa ke teman kita, ke kolega kita, ke sesama guru, ke keluarga, dan sebagainya. Jadi hasil karya kita sudah selesai ketika kita saving dan bagikan ke orang lain Bapak Ibu, di share file sway tersebut gitu. Nah, itu akhir pembuatan sway. Jadi sekali lagi sway itu akan ada alur ceritanya Bapak Ibu. Lebih kompleks dan lebih komprehensif dibandingkan hanya sebuah PPT biasa Bapak Ibu. Karena akan lebih hidup lagi dengan disisipkan videonya, akan lebih hidup lagi dengan ada gambarnya, kemudian ada deskripsi singkatnya, dan resource lainnya yang kita sudah siapkan untuk memenuhi konten yang kita inginkan. Nah, itu saja Bapak Ibu sekilas pintas tentang Microsoft Sway. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa kita tindak lanjuti dengan diskusi pada malam hari ini. Demikian sementara paparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Teh Yuli, mangga. Terima kasih Kakak. Baik, Bapak Ibu Guru Inovator Hebat, masih bersama Tuyu, diseminasi TOT Guru Inovatif Microsoft 365. Baik, Alhamdulillah materi sudah selesai, 2 paparan sudah kita sampaikan, yaitu tentang Microsoft Form dan Microsoft Sway. Baik, kita akan buka dulu, yaitu 2 sesi pertanyaan dari Bapak Ibu Guru Inovatif Hebat. Kita buka dulu. Ya, dibuka aja jadi mute-nya. Silakan Bapak Ibu Guru Inovator Hebat, barangkali ada yang mau bertanya. Microsoft Sway atau Microsoft Form? Halo, Bu Yuli. Silakan Ibu. Siapa namanya Bu? Dengan Bu Hamidah. Silakan Bu Hamidah. Bujang Soang. Ya, pertanyaannya Bu Silakan, Hamidah. Saya sebenarnya belum coba sih ya, belum ngebuka juga Microsoft
Form-nya, cuma pengen tahu perbedaannya dengan Google Form apa. Kemudian, aduh, bentar, Bu Yuli bentar, kepala sekolah lagi nelfon. Baik, sambil nunggu pertanyaan kedua, kita jawab dulu ya, Kakak, gimana ya? Boleh ya? Iya, boleh Kita dijawab jawab dulu, nanti Kakak tambahkan. pertanyaan dari Halo? Bu Hamidah. Iya, Pak. Ya, silakan pertanyaan kedua, Bu Hamidah. Oh iya, masih Bentar ya, nelfon. nanti bentar. Oke, pertanyaan pertama Halo, Bu tadi. Yuli. Iya. Pertanyaan keduanya adalah, kalau untuk di Microsoft itu, dia harus masuk link khusus atau gimana sih untuk pertama kalinya? Terus yang kedua adalah, kan tadi di Sway saya baru lihat di itunya, apakah gambar yang di Sway itu dia memiliki hak cipta atau tidak gitu? Atau kita bebas dengan semau Kreasi kita kita memasukkan gitu. gambar-gambar yang ada di Microsoft Sway ini? Itu aja, Bu Hamidah. Terima kasih, Bu Hamidah, atas pertanyaannya. Oke. Kita akan coba dari pertanyaan pertama ya untuk form. Apa perbedaan form dengan Google Form? Baik, Bu Hamidah, sebenarnya konten ini hampir mirip ya, aplikasinya hampir mirip. Jadi bedanya kalau di Google Form itu semuanya fitur-fiturnya sebenarnya istilahnya aplikasinya hampir sama bahkan. Jadi tidak ada bedanya. Cuma yang membedakan dengan Google Form di Microsoft Form ini simple, lebih simple. Kenapa? Kenapa saya bilang simple? Itu karena konten pilihan opsinya mudah, kemudian kita kliknya juga mudah, pengerjaannya juga mudah. Itu saja barangkali Ibu Hamidah untuk pertanyaan pertama. Jadi sama aja aplikasi ini, cuma yang membedakan kita cara pengerjaannya, kemudian opsi-opsi yang ada di Microsoft lebih simpel, lebih mudah. Kalau menurut saya gitu. Barangkali ada tambahan kali ya dari kakak. Kemudian untuk pertanyaan kedua, itu display itu apakah ada lisensi ya, ada lisensi atau hak cipta? Itu pertanyaannya kakak, barangkali mau jawab. Baik, saya tambahkan dulu yang pertama ya, bahwa Google Form dengan Microsoft Form sebetulnya betul tadi hampir sama, beda platformnya saja. Itu milik Google, ini milik Microsoft. Tetapi di Microsoft Form itu kita bisa analisis tabel tadi, analisis kayak statistik sederhana lah. Kalau kita membuat sebuah pool atau pooling gitu, ya. Nah, itu perbedaannya. Kemudian masalah kreasi kita di dalam membuat Microsoft Sway, ya tentu saja secara etika kita tidak boleh dong ngambil gambar sembarangan. Kalau kita akan menyisipkan, khawatirnya ketika kita bagikan Sway kita, hasil karya kita ke orang lain, itu ada yang mengklaim kan akan jadi masalah. Tetapi pada dasarnya adalah selama hal itu bersifat umum dan tidak ada hak paten yang dimiliki oleh orang lain, yaitu sah-sah saja seperti simbol lambang Garuda misalnya, lambang negara kita, lambang-lambang seperti itu tampaknya sah-sah saja. Tapi memang harus dipilah dan dipilih hati-hati saja ketika ada hak paten sensitif yang memungkinkan orang lain mengklaim. Begitu saja secara etika. Baik, ada lagi yang mau bertanya barangkali Ibu Bapak? Bentar, terus kalau untuk tahu itu hak cipta atau bukannya dari mana ya? Ya itu bisa di googling saja Bu, atau di search saja gitu. Iya betul. Karena kan kita tidak tahu daftar apakah ini milik orang lain, simbol ini dan lain-lain gitu. Tetapi yang secara umum sudah sering ditampilkan, ya berarti itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Hanya memang harus hati-hati gitu. Terus kalau untuk mengirimkannya nanti dalam bentuk apa sih yang Sway ini? Nah, ini kan akan menjadi file Bu, seperti halnya PPT gitu ya, kirim ke WA, Ibu bisa kirim ke medsos lainnya gitu. Sama saja, sama dengan file yang lain, file-file Microsoft lainnya gitu. Oh, kalau misalnya kita nge-share misalnya nanti ke anak, dia harus ada aplikasi khususnya atau tidak? Nah,
Kalau untuk di-share sebetulnya kan nanti berupa link ya Bu ya, berupa link, tinggal diklik saja langsung otomatis sih biasanya gitu, tidak harus mengunduh dulu gitu. Nanti saya tadi terlewat ya, mohon maaf ya. Nah, untuk Microsoft Form itu berarti kita untuk di HP misalnya untuk membuatnya, itu ada aplikasi khususnya. Kalau yang kemarin kan kalau saya cuma ngunduh timnya aja tuh. Kalau di Teams itu kan ada aplikasi Bu, ada apps. Oh iya Coba betul Ibu ya. lihat kalau Ibu pakai laptop atau notebook atau gadget itu ada yang kalau di laptop itu berarti panel sebelah kiri bawah itu ada apps. Nah, apps itu maksudnya aplikasi-aplikasi Microsoft. Oh yang banyak itu gitu. Iya sih, mungkin yang lain dulu, mungkin saya banyak sebenarnya. Saya kemarin terlewat webinarnya. Kasih kesempatan dulu yang lain ya Bu ya. Iya mangga, silakan. Terima kasih Bu. Nuhun Bu Yuli. Iya, sama-sama. Oke. Baik, Bapak Ibu Guru Hebat Inovator masih bersama Tuyu diseminasi TOT Guru Inovatif Microsoft 365. Barangkali masih ada Bapak Ibu Guru Hebat Inovator yang mau bertanya, silahkan atau mau menanggapi paparan kita tentang Microsoft Form dan Microsoft Sway. Jangan khawatir Ibu Bapak, file-file yang kami paparkan itu akan ditempel di materi kelas. Jadi Bapak Ibu bisa unduh atau bisa ambil comot gitu untuk dipelajari lebih lanjut. Dan saya juga sudah sebar link YouTube-nya cara-cara membuat form di Microsoft Form, ada 2 ya dengan cara-cara membuat Sway. Silakan aja diklik link YouTube-nya, tadi ada yang muter ya. Ada yang udah langsung klik, mohon maaf berarti nanti di-share-nya setelah webinar. Baik, Bapak Ibu Guru Hebat Inovator Indonesia masih bersama Tuyu diseminasi TOT Guru Inovatif Microsoft 365. Kami mau membahas tentang transkrip ya. Berkaitan dengan transkrip itu berarti Bapak Ibu harusnya sudah menjawab kuis-kuis yang ada di Microsoft Educator Center. Jadi ketika Bapak Ibu masuk ke kuis itu ada 13 pertanyaan dan dari 13 pertanyaan itu pastinya lah di atas KKM semua dong kalau ingin dapat sertifikat. Dan itu ternyata banyak pertanyaan dari Bapak Ibu gimana mendownload transkrip. Tapi kami tahu transkrip Bapak Ibu hebat itu karena Bapak Ibu sudah menjawab kuis. Dan juga jelas transkrip itu kan harus ada penugasan-penugasan yang tuntas ya. Begitu Kakak ya. Baik, iya betul. Kemudian tentang Microsoft Form dan Microsoft Sway, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi kami tunggu 5 detik. 1 2 3 5. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan Mangga, silakan. Silakan. Memperkenalkan diri, Pak. Namanya? Saya Rojak, Pak Rojak. Dari lembaga instansi? Dari SD Islam Al-Huda. Silakan ya. Pak. Untuk Microsoft Team, untuk memasukkan siswa ke dalam tim itu harus membuat akun dulu atau bagaimana, Bu? Ya, tentang ini ya, tentang Microsoft Team ya. Iya, Bu. Dan tentang materi ini. Ya. Ini materi kebetulan dari webinar 1. Betul Pak Abdul Razak. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang yang akan kita masukkan ke tim harus yang punya akun dari Guru Inovator Hebat atau dari Microsoft itu sendiri. Jadi kalau misalnya masih belum punya akun, ya jelas tidak bisa dimasukkan. Tapi untuk sesi kegiatan kita saat ini, Bapak Ibu Inovator Hebat hanya bisa memasukkan minimal 2 orang saja, minimal ya. Jadi tidak usah pusing-pusing, aduh saya masukkan siswa nih tapi siswanya nggak punya akun, ya jangan dong. Ya jadi nggak usah susah-susah, tidak usah berbelit-belit ya. Di sini kami tujuannya hanya ingin bahwa Bapak Ibu Guru Inovator Hebat ini sudah bisa membuat tim dan memasukkan minimal 2 orang saja. Betul sekali Bapak Abdul Razak, ternyata memang untuk memasukkan siswa itu ke tim
kita itu memang di kelas kita harus punya akun dari Microsoft 365 itu sendiri. Begitu Pak Abdul Razak. Satu lagi, apakah untuk membuat akun Microsoft Teams itu harus berbayar atau bagaimana? Ya, makanya di sini di negara Indonesia tercinta kita ini di pembukaan kemarin sudah dibahas ya Pak Abdul. Ternyata memang kita ini kata Pak Yusuf juga bahwa kita gratis di negara kita di Indonesia itu Microsoft 365 gratis. Di beberapa negara di Eropa memang berbayar. Nah, itu yang harus kita syukuri Bapak Ibu guru hebat inovator. Bapak Ibu guru hebat inovator ini sudah dikasih akun dan ini akan berlaku selamanya, tidak ada istilahnya kadaluarsa atau terreset atau apa. Jadi yang jelas ketika Bapak Ibu guru hebat inovator ini sudah mendownload yang namanya Microsoft Teams, ini berlaku untuk selamanya dan gratis. Begitu Pak, tapi ya itulah di beberapa negara lain sih itu berbayar. Begitu Pak Abdul Razak. Iya, Baik, Bu, betul. terima kasih. Jadi memang ada versi gratis, ada versi berbayar. Ya, bergantung kebutuhan organisasi, lembaga, atau instansinya. Tapi yang berbayar juga tingkat keamanannya kan pasti aman gitu. Siapapun tidak bisa mengakses akun kita secara privacy. Jadi yang berbayar saja sudah sangat terjaga kerahasiaannya lagi, apalagi yang berbayar begitu. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu? Ada Pak. Oke, silakan. Mau nanya Pak. Boleh. Diperkenalkan dulu Bu, nama dan instansi. Dari SMP 2 Margahayu. Mangga, yang Bu. Transkrip Pak. Itu ada berapa transkrip ya yang harus dikumpulkan? Baik. Sudah Iya. Ibu itu saja? Itu aja. Iya. Jadi sebetulnya kita membahas sedikit kemarin, Bapak Ibu di dalam tugas yang pertama itu, praktik yang pertama itu, saya tadi periksa sebagian tugas untuk membuat kelas atau membuat tim itu sudah Bapak Ibu lakukan dengan baik. Hanya memang harusnya Bapak Ibu mengerjakan tugas itu di assignment, view assignment, kemudian di screenshot tim yang Bapak Ibu itu di screen yang sudah mengundang minimal 2 orang itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah di attach file transkripnya yang sudah Bapak Ibu mengerjakan kuis-kuis itu. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan ketentuan tugas praktik itu, satu membentuk kelas atau tim sudah bagus, kemudian mengundang minimal 2 orang tim, lalu yang ketiga adalah melampirkan transkrip. Nah, itu harus berapa transkripnya? Soalnya kan gimana mengerjakan kuis ya kalau nggak salah. Kenapa Bu? Transkripnya itu yang dikumpulkan harus berapa? Soalnya berkaitan dengan pengerjaan kuis. Kalau saya lihat. Jadi setelah kita mengerjakan kuis, transkrip nilainya baru muncul. Ya betul Bu. Jadi memang itu harus dituntaskan ke berapa? 13 kursus itu harus dituntaskan, betul. Sehingga nanti Ibu punya transkrip yang berupa angka-angka struktur materi lah kalau dalam sertifikat fisik gitu. Berarti 13 ya? Betul Bu. Jadi memang harus diselesaikan. Kemudian disematkan terus. Jadi jangan buru-buru dulu mengerjakan tugas. Pastikan data-datanya terkumpul, baru screenshot, baru upload si file transkripnya. Kan bisa diunduh transkripnya. Betul. Ya, itu udah saya coba kemarin, tapi baru dua transkrip, baru mengerjakannya 2. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa di delete kan, nanti diganti sama yang udah selesai. Ya, Pak, hatur nuhun. Assalamualaikum. Sedikit nyambung Pak Yudi. Jadi transkrip itu bukan per hari ya, tapi di akhir. Kenapa Bu? Untuk transkrip itu adalah nanti di downloadnya itu terakhir setelah sampai kuis, jadi bukan per hari.
sejauh kita melaksanakan menyelesaikan kuis-kuis yang banyak itu, baru nanti secara lengkap bisa kita unduh transkripnya begitu Bu. Nah itulah yang disematkan di attach file yang akan disematkan di tugas pertama itu, gitu Bu. Add work di sana ada add work di assignment. Nah itu ada tanda plus gitu. Halo. Ayo Teh, lanjut Teh. Masih ada nggak? Ya, baik, Bapak Ibu Guru Hebat Inovator masih bersama Tuyo Diseminasi TOT Guru Inovatif Microsoft 365. Barangkali masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu Hebat Guru Inovator. Kita masih ada waktu sebenarnya, tapi kalau misalnya tidak ada lagi yang ditanyakan dan tidak ada lagi yang didiskusikan, saya akan screenshot dulu sebentar Bapak Ibu ya. Boleh nanya nih Bu Yuli. Oh ya, boleh, masih ada pertanyaan. Silakan Ibu siapa? Dari Bu Lia Bu, SMP 7 Bandung. Siap Bu Lia, mangga. Iya, agak penasaran. Kalau misalnya kita bikin Microsoft soal di Microsoft Word dan membuat Sway, itu kita bisa share ke murid nggak tanpa murid itu gabung ke Microsoft gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Lia. Pertanyaannya terima kasih sekali, pertanyaan hebat ya dari Bu Lia. Memang Bu Lia, ini kan kita di situ ada bagikan ya, itu bisa share linknya, bisa diperpendek misalnya. Nah itu bisa langsung di-share di WAG siswa tanpa dia gabung, itu bisa. Makanya kalau Bapak Ibu Guru Hebat di sini di sekolahnya tidak menggunakan Microsoft 365 karena pakainya Google Class atau aplikasi lainnya di kelas Bapak Ibu Guru Hebat, itu tidak apa-apa kita menggunakan Sway dan Microsoft Form-nya untuk kita gunakan. Jadi ini sangat praktis sekali. Yang ini bisa diaplikasikan di link WAG atau di link ini kita sebar ke itu tanpa siswanya gabung juga alhamdulillah bisa digunakan. Begitu Ibu Lia. Terima kasih Bu Yuli. Sama-sama. Oke. Masih adakah Bapak Ibu Guru Hebat Inovator? Baik, Pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yudi, sedikit ya, masih nyambung Microsoft Team. Buat bikin tugas, kan sekarang kita pembelajaran masih PJJ. Daring. Kalau Betul. ya daring. Kalau kita buat kelas per kelas, buat menggampangkan kita meeting dengan anak-anak. Nah, nanti kan kita harus mengundang anak-anak. Kalau dari saya pengalaman kemarin kan classroom ya. Kalau classroom kita share kode. Jadi anak-anak masuk. Kalau ini gimana ya Kak Yudi? Apa kita mengundang satu-satu anaknya dari kelas atau gimana? Boleh penjelasannya. Baik, terima kasih Kakak Elis. Jadi begini, kalau platform Google Classroom dengan Microsoft Teams memang beda. Nah, kalau kita mengundang dari Microsoft Teams, platform kita, maka memang tadi disampaikan harus punya dulu akun Microsoft Teams, atau kalau kita guru inovatif. Kalau tidak ya tidak akan bisa gabung ke kelas kita, tampaknya begitu. Jadi yang pertama adalah harus memiliki dulu akunnya. Nah itu kan akunnya ada yang gratis, jadi bisa dulu membuatnya gitu. Baru bisa jadi kita mengundang sesuai dengan akunnya tersebut atau email akunnya itu gitu. Oh, jadi kita mengundang satu-satu per kelas anaknya gitu, tidak men-share ada kode atau khusus gimana biar anak masuk langsung ke kelas kitanya, Kak Yudi? Ya bisa berbagai cara Bu, bisa kita mengundang, bisa kita nge-share kelas kita, link kelas kita. Gitu. Oh, link kelasnya ya. Tapi memang ya harus punya akunnya dulu kan, itu syarat utamanya untuk masuk gerbang kelas kita gitu. Iya. Iya, makasih Kak Yudi. Mangga. Jadi Pak Yudi, nyambung mungkin cara mendapatkan akunnya gimana ya Pak Yudi? Gimana Bu? Putar nyambung, kalau mendapatkan akun untuk anak-anak seperti apa? Silakan Teh, jawab Teh.
Ya, baik. Ini jadi PR kita juga ya Kakak. Ini yang namanya akun sebenarnya dari awal, dari master trainernya, itu ternyata memang akun dibuatkan oleh master trainer. Jadi kalau ingin kita ngasih akun ke siswa kita itu tidak bisa sembarangan, Bapak Ibu hebat inovator. Ternyata kita tidak bisa langsung membuat akun ke siswa langsung begitu saja, kecuali kita buat deploy alias Bapak Ibu guru hebat membuat atau istilahnya memiliki Microsoft Office 365 di sekolahnya. Jadi kalau misalnya kita tetap harus ada deploy. Jadi arti deploy di sini kita mengaktifkan sekolah. Jadi mendaftarkan sekolah Bapak Ibu hebat, organisasi tersebut didaftarkan ke Microsoft 365 sehingga sekolah yang bersangkutan memiliki Microsoft 365 ini untuk diaplikasikan di sekolah tersebut. Begitu Ibu. Ya. Jadi untuk akun memang kami pun sama Kakak ini walaupun kita trainer tapi belum dikasih wewenang untuk membuat akun. Begitu Bapak Ibu guru hebat, dan ini terkendala juga dengan beberapa teman-teman peserta Bapak Ibu guru hebat inovator yang kemarin bermasalah, bertrouble dengan password ya. Itu ternyata kan akunnya kan sudah disiapkan dari master, tetapi ternyata passwordnya lupa misalnya. Nah itu kami bukan admin karena memang yang membuat akun dan password Bapak Ibu guru hebat inovator ini adalah master trainernya. Jadi kita nggak bisa sembarangan membuat akun Bapak Ibu guru hebat inovatif. Begitu. Berarti harus MOU dulu ya, Bu Yuli. Ya betul. Jadi nanti di semacam itu betul. Ada MOU-nya. Oke. Baik, Bapak Ibu guru hebat inovator, masih bersama Tuyu diseminasi TOT Guru Inovatif Microsoft Team 365. Barangkali masih ada pertanyaan Bapak Ibu guru hebat? 1 2 3 4 5. Adakah? Enggak, Cung. Adakah? Kalau enggak kita tutup aja ya Kakak. Adakah yang mau? Oh ada, masih ada katanya. Silakan Pak Bams. Silakan diperkenalkan. Saya Bambang, bukan Mr. Bams. masih bingung sih Pak Kak Yudi, biasa panggil Kak Yudi kalau pramuka. Kayak ngerjain kuis gitu ya. Belum sempat sih karena barusan baru lokakarya baru beres. Kemudian ngerjain ini, hanya memang kondisi sekarang tuh kayaknya lebih sibuk dibanding sebelum ada COVID gitu ya. Nah, satu masalah yang kuis yang masih belum bingung masuknya kalau misalnya lewat portal itu ngerjainnya di mana. Terus yang kedua kan setiap hari ada kode tuh. Kode yang diberikan gitu ya. Nah, kalau misalnya posisi kita kemarin misalnya tidak keluar dari aplikasi tersebut, masih ada posisi login gitu ya. Nah, apakah kode itu harus tetap kita masukkan atau seperti apa gitu ya? Kaitan dengan kode ya, yang setiap hari ganti, misalnya kode hari ini random T berapa, kemarin berapa gitu. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik, Teteh dulu, mangga. Iya. Terima kasih Pak Bambang Purwanto Eskov. Terima kasih pertanyaannya, bagus ya. Pertanyaan tentang redeem code ya, redeem code. Jadi redeem code itu memang tiap hari berganti, dan Bapak Ibu guru hebat inovator kalau tidak sempat mengisi hari pertama, itu kami kasih kesempatan sampai hari keempat. Jadi tetap yang namanya redeem code itu tetap harus diisi empat-empatnya Bapak Ibu, walaupun misalnya Bapak Ibu guru hebat itu tetap tidak masuk ke room kami saat webinar, tidak mengapa karena kami fleksibel ya. Di sini redeem code tetap, karena itu redeem code masuk langsung ke master. Jadi langsung ke master dan ke panitia Microsoft 365 TOT Jabar 9. Jadi tetap harus ini, jadi bukan masuk ke kami sebagai trainer ya, itu yang namanya redeem code itu satu Jabar 9 ini redeem code-nya sama semua untuk semua webinar. Jadi maksudnya untuk
per webinarnya itu sama untuk webinar 1 itu untuk semua di Jabar 9. Jadi Pak Bambang tetap harus mengisi walaupun terlewat misalnya yang redeem code webinar 1 terlewat nih. Sekarang udah webinar 2 atau webinar 3. Nah, tetap harus diisi. Jadi tetap harus diisi karena memang itu adalah syarat kelulusan mendapat sertifikat untuk TOT Inovator Microsoft 365. Begitu Pak Bambang. Iya, jadi tapi dua tetap ya, harus, dengan hari ini berarti ya, dua ya? hari ini nanti akan diterbitkan redeem code yang kedua. Tapi harus berurutan ya. Hari pertama yang mana, hari kedua yang mana, kodenya jangan tertukar gitu. Nah, kemudian untuk memasuki atau mengerjakan kuis-kuis itu, kemarin kita masuk ke portal Microsoft Educator Center. Nah, atau Learning Path. Nah, itu berarti Bapak Ibu masuk ke portal tersebut, kemudian bisa membaca uraian materi atau modul. Nah, kalau misalnya bahasa Inggris kita kurang fasih, ketik 3 action itu ada terjemahkan sehingga kita bisa membaca atau memahami materi tersebut dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian setelah selesai next akan diakhiri dengan kuis setiap modul tersebut. Nah, kuisnya pasti pertanyaannya berdasarkan uraian materi yang kita baca sebelumnya. Itu dijawab saja. Nah, sampai mencapai KKM, kriteria ketuntasan minimal lah istilahnya. Nah, itu kalau misalnya masih kurang, lebih baik remedial. Di retake, ambil lagi kuis tersebut, kemudian diisi lagi, nanti baru view score. View-nya kalau misalnya 80 poin ke atas, atau bahkan 100, ya udah berarti itu sudah dianggap lulus. Begitu Pak, Bu. Ya, makasih Pak. Baik, Bapak Ibu Guru, inovator hebat, masih bersama TUYU diseminasi TOT Guru Inovatif Microsoft 365. Barangkali masih ada pertanyaan Bapak Ibu Guru hebat? Oke. Cukup? Ini ada kayaknya cukup mungkin ya, Kakak. Kita hari ini menerbitkan tugas praktik 2 nggak? Oh iya, betul sekali. Baik Bapak Ibu Guru hebat, ada tugas berikutnya. Di assignment belum di-share, tapi kami mohon dengan sangat. Ini tugasnya ada 3 totalnya ya. Ini adalah tugas kedua. Tugas kedua, Bapak Ibu Guru hebat membuat form. Jadi di Microsoft Form silakan membuat form biodata. Biodatanya boleh untuk siswa atau untuk peserta. Yang jelas Bapak Ibu Guru hebat berinovasi, misalnya membuat pertanyaan nama lengkap, kemudian alamat, dan seterusnya. Saya sudah kasih contoh di link YouTube-nya, silakan selengkap mungkin nanti. Jadi langkahnya seperti tadi ya Bapak Ibu, masuk ke form, kemudian tulis pertanyaan-pertanyaan, kalau butuh ada kalender, klik kalender, kalau hanya teks, klik teks, dan seterusnya. Lalu dibuka, bagikan. Nanti bagikannya jangan lupa jangan ke hanya satu orang tapi harus ke anywhere. Jadi anyone, jadi ke semua orang gitu ya. Nanti setelah itu link yang di form itu copy lalu bagikan ke grup. Nah, atau di situ yang jelas Bapak Ibu Guru hebat mencobalah membuat form di Microsoft Form-nya. Itu tugasnya. Kemudian juga membuat sway. Tapi membuat sway ini, Bapak Ibu Guru hebat inovator ini harus lengkap ya. Mulai dari teks, kemudian videonya harus ada, gambarnya juga harus ada. Di situ deskripsinya harus ada. Nah, form yang sudah Bapak Ibu hebat ini buat tadi, sematkan di situ di sway-nya dengan cara embed. Jadi ada embed, nanti di situ klik di embed-nya. Jadi di sway itu kan ada jadi link formnya itu di-embedkan, diselipkan, disisipkan di sway-nya. Itu tugas untuk kedua Bapak Ibu Guru hebat inovator. Jelas ya tugasnya. Intinya webinar 2 ini adalah membuat form dan sway. Oke Bapak Ibu Guru hebat, ada yang mau bertanya lagi? Pak,
Ada yang lupa. Nanti share linknya dipendekkan nggak? Linknya kan panjang kalau nggak dipendekkan. Ya, betul sekali. Baik Sway maupun form silakan dipendekkan, boleh di gg.jj atau bisa Bitly. dengan Bitly. Ya. Ada lagi yang masih didiskusikan? Cukup ya. Tampaknya Bu Yuli itu udah barengan. halo. Halo. Iya, Bu Iya, Siti Marwa. silakan, Bu. Assalamualaikum. Saya Siti Marfuah. Waalaikumsalam. Saya Siti Marfuah dari Kabupaten Magelang. Dari SMA, SMP mana, Bu? Tentang SMP Kota Mungkit Kabupaten Magelang. Jauh. Baik, silakan Bu. Ya, untuk tadi link Sway itu kan link formnya disisipkan di Sway ya. Betul Bu. Di belakang sini. Embed istilahnya. Mencari embednya di mana ya? Untuk mencari embed Ibu Siti itu ada tanda ya, tanda kurung gitu ya, kalau nggak salah kurung gitu. Nah di situ klik lebih besar lebih kecil ya, lebih besar iya, lebih kecil ya. Lebih besar lebih kecil yang saling berhadapan. Klik aja di situ di embed. Ya. Oh ya. Disisipkan, disematkan ya. Ya, makasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cukup jelas ya Kakak ya. Ada lagi nggak? Kasih kesempatan dulu 2 menit, 2 detik. Kita foto bersama dulu, buka kameranya ya. Iya siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mau orang retakan kui. Oke. Lengkap. Maaf Bu, Pak. Ya, ada bertanya lagi? Silakan Bu Erida. Siapa? Saja. Kalau bisa nanti untuk yang sudah mengerjakan tugas atau belum itu ada ininya lah gitu. Jadi kita tahu kita itu tugasnya itu nyampe atau tidak gitu Bu. Takutnya nanti kita mengerjakan ternyata tidak sampai tugasnya seperti itu. Jadi nanti ada pemberitahuan bahwa yang ini misalnya sudah sampai, yang ini sampai. Bisa seperti itu tidak Pak? Bisa Bu. Jadi nanti kami akan memberikan penilaian kalau sesuai dengan ketentuan yang diberikan, disampaikan, dan waktunya cepat itu bisa 100 misalnya. Kalau yang masih ada kurang-kurang dikit ya 80, 90 begitu Bu. Nanti akan dikembalikan lagi pekerjaannya seperti kita membagikan ke siswa lah gitu, seolah-olah begitu. Dan ada nilainya gitu Bu. Oh iya Pak. Jadi kita tahu ya Pak ya. Kalau betul. Sudah men-share gitu. Ya, makanya Bapak Ibu sekali lagi mohon maaf. Pengerjaan tugas itu mohon dikerjakan di assignment tempatnya, assignment itu. Nah kemudian kalau ada yang di screenshot berarti attach file, add work, attach file berarti dan seterusnya gitu. Itu saja Bapak Ibu. Sudah kan? Jangan lupa ada tune in-nya ya, ada tune in-nya. Jadi setiap ini klik tune in-nya gitu. Siap sudah mengerjakan tugas. Ya, turn in itu distorkan gitu, dikirimkan gitu maksudnya ke kami gitu. Jadi jangan dibiarkan tanpa tune in. Jadi kalau tidak klik tune in ya tidak tersetor ke kami tugasnya. Ya, takutnya seperti itu kita sudah merasa terkirim ternyata belum gitu. Iya makanya Bu Ella. Jadi untuk setiap tugas add work, nah jangan dibiarkan setelah add work. Kalau memang sudah yakin itu tugasnya akan dikirim, maka klik tune in-nya. Jadi terkirim, tune in. Iya, baik. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Ella. Baik Bapak Ibu Guru Hebat Inovator, masih adakah pertanyaan? Cukup ya? Cukup ya. Oke, kalau cukup kita tutup saja ya Kakak, karena tadi dibuka oleh Kakak, silakan kita tutup bersama Kakak.
Baik Bapak Ibu, pasti dalam sebuah pelatihan itu membutuhkan kesabaran, kekuatan, saling koordinasi, komunikasi, dan berhusnuzon. Apapun yang terjadi, kami hanya menstimulus Bapak Ibu sebetulnya. Bapak Ibu sendirilah yang akan mengeksplor keilmuan ini dengan mengerjakan sebagian tugas, lalu kuis-kuis, dan itu yang akan menambah pengetahuan dan keterampilan Bapak Ibu sebetulnya. Kami itu hanya memantik saja Bapak Ibu, menstimulus saja Bapak Ibu, bahwa kemudian nanti ada dialog, pertanyaan, ya mangga kita sama-sama diskusikan. Loh, toh kita juga belum ahli-ahli banget gitu Bapak Ibu. Kami juga sama belajar, hanya mungkin kami lebih dulu mendapatkan pelatihan ini sehingga bisa berbagi ke Bapak Ibu. Pada akhirnya kita individu sendiri yang akan mengeksplor keilmuan ini sama-sama. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan di grup atau di kelas, mohon yang sudah berpengalaman juga boleh membantu menjawab. Barang memegang HP, sedang beraktivitas yang lain, punya kewajiban yang lain, boleh saling share keilmuan. Indahnya berbagi itu menjadi sebuah keniscayaan solidnya tim kita. To you. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan dapat menuntaskan pelatihan yang sebaik-baiknya. Kami mengucapkan selamat beristirahat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu besok malam ya. Baik, Bu. Tadi nggak dipoto saya. Yang meninggal tapi